Para relawan ini sedang memberi makan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia yang berada di dalam kandang nyamuk. Kegiatan yang disebut blood feeding ini dilakukan setiap relawan selama 15 menit baik di kedua tangan dan kaki. Nyamuk betina menyedot protein dalam darah untuk membantu produksi telur dalam proses perkawinan dengan nyamuk jantan di kandang nyamuk ini. Kegiatan yang dilakukan di Insektarium Universitas Gadjah Mada ini dilakukan sepekan sekali yang bertujuan untuk terus mengembangbiakan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Selain itu, nyamuk ini diberi makan larutan gula yang menjadi sumber makanan nyamuk. Larutan gula harus diganti berkala tiap 2 kali dalam sepekan. Setelah melakukan blood feeding, secara random petugas mengambil 10 sampel nyamuk betina untuk memastikan nyamuk ini tidak terkontaminasi virus lain seperti Zika, chikungunya, atau dengue sendiri. Tak hanya itu, pemantauan mikroskopik dilakukan pada nyamuk yang ditangkap dari lapangan supaya tidak tercampur dengan jenis nyamuk lain. Di bawah mikroskop ini juga, telur nyamuk diperiksa untuk menjaga kualitasnya. Nyamuk berwolbachia adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus DBD yang di dalamnya diberi bakteri alami Wolbachia yang ada di sebagian besar serangga di dunia. Nyamuk betina inilah yang memang bertanggung jawab terhadap penularan dengue. Dan ketika ada Wolbachia-nya di dalam tubuh nyamuk betina, itu keberadaan Wolbachia itu yang akan memblok replikasi virus dengue, sehingga akhirnya nyamuknya tidak bisa menularkan. Sekalipun dia menggigit orang yang sakit demam berdarah, tetapi karena virusnya diblok di dalam tubuh nyamuk, dia tidak akan menularkan ke orang lain. Peneliti utama Profesor Adi Utarini mengatakan teknologi ini terbukti efektif mengurangi 77% kasus DBD dan 86% kasus rawat inap. Dampak lain adalah berkurangnya fogging hingga 83%. Tak hanya itu, teknologi ini telah diakui WHO dan telah diimplementasikan di 14 negara. Sehingga hasil di kota Yogyakarta bersama beberapa negara itu kemudian disajikan ke WHO dan lalu tahun 2021 menjadi rekomendasi WHO. Penelitian sudah dilakukan sejak 2011 dan telah diuji coba sejak 2014 di Sleman dan Bantul dengan populasi 10.000 penduduk. Keberhasilan uji coba itu kemudian dilakukan secara meluas di kota Yogyakarta pada 2017 hingga 2020 dalam 24 klaster dengan luas masing-masing 1 km persegi. Salah satunya di Kampung Jetisharjo, Kelurahan Cokro Diningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Penyebaran nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2017. Pada awalnya, sejumlah warga mempertanyakan hal ini karena pemberantasan demam berdarah dengue yang dibawa nyamuk Aedes aegypti justru dilakukan dengan cara menambah jumlah nyamuknya. Ya, takutnya kan tambah banyak karena waktu itu pas ada wabah DB itu memang kita panik nih, orang tua seperti yang punya anak-anak juga, karena kasusnya nggak cuma 1-2 sih, satu RT mesti paling enggak 2 atau 3 anak yang terserang, terus yang sempat meninggal juga ada, jadi kita khawatir. Menurut tokoh masyarakat setempat, Totok Pratopo, setiap tahun di kampung ini terjadi wabah DBD. Namun setahun setelah pengaplikasian teknologi ini, kondisinya berubah total. Populasi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di kampung ini sekarang diklaim Pusat Kedokteran Tropis UGM sebanyak 82%. Pada periode saya sebagai Ketua RW tahun 1999-2005 itu ada 2 kasus meninggal anak-anak dan pada 2017 itu 1 orang anak usia 8 tahun. Tapi sejak ditebari telur nyamuk Aedes aegypti berwolbachia itu mulai dari 2018 sampai detik ini November 2023 kita 0 kasus. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengaku telah menghemat anggaran DBD secara signifikan sehingga bisa dialokasikan untuk penanganan kesehatan lainnya. Sebelumnya di tahun 2016 kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta itu sangat tinggi, 2016-2017 mencapai lebih dari 1.700 kasus.
Sementara di tahun ini, di tahun 2023 sampai dengan minggu lalu tercatat kasus hanya ada di angka 67. Jadi ini adalah terendah sepanjang sejarah di Kota Yogyakarta, dan angka ini merupakan angka kejadian yang terendah satu seprovinsi daerah istimewa Yogyakarta. Lana menambahkan pada 2023 ini fogging yang dianggarkan sebanyak 125 kali baru terrealisasi 7 kali saja dengan penghematan 200 juta rupiah. Penghematan ini kemudian dialihkan dan difokuskan pada penanganan kesehatan lainnya. Terkait sejumlah polemik yang muncul dalam isu nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini, tim peneliti memastikan bahwa bakteri Wolbachia tidak akan berpindah ke hewan lain termasuk ke manusia. Sementara kekhawatiran nyamuk ini akan menyebabkan radang otak juga ditepis tim peneliti karena penyakit tersebut disebabkan nyamuk jenis lain yaitu Culex. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.